Oke, kelihatan ya sudah ya? Baik, sudah Ustaz. Oke. Langsung saja. Bentar. Oke, di sini kita akan mengkaji bukunya adalah namanya Zinatul Ma'na karya Ustaz Syekh Yusuf Zannun yang sudah masyhur menjadi rujukan kita juga di Khadrikah, guru dari Syekh Bil Id. Beliau menulis buku Zinatul Ma'na. Di sini ada satu subjudul dari buku ini yang bernama Alamat Zina Al-Khatiyah. Ya. Ini Alamat Zina Al-Khatiyah. Istilah zina khatiyah itu dipakai di zaman modern ya, atau di era sekarang ini, yang mana untuk apa namanya bisa melengkapi daripada kaligrafi Sulus Jali dan Diwani Jali pada abad ke-13 Hijriah di sini dan sampai abad 19 Masehi atau 19 Masehi. Maksudnya adanya zina khotiyah, gini aja deh biar antum lebih mudah menangkapnya. Zina khotiyah itu adalah yang biasa kita lihat itu loh, yang dalam misalnya Diwani Jali atau Sulus itu biasanya ada, kalau Diwani Jali itu titik-titik kecil gitu kan ya. Kemudian ada Zufar itu yang kayak logo Nike itu loh. Logo Nike Nike di ke balik. atas. Ya, atau ya kuku ya, kayak kuku kan bentuknya seperti itu. Kemudian kalau mizan dan lain sebagainya. Tapi mizan itu ternyata di sini ada istilahnya sendiri. Gitu ya. Yang pernah saya share di grup itu gambar-gambar yang Oh ya. Nah, dia itu bukan doma ya, bukan fathah, itu kan alamat ya, alamat Iya. dobet ya. Nah, kalau ini hiasan ya, hiasan. Nah, itu kalau antum lihat di sini nih, Fusulus al-Jali wa Diwanil Jali ya. Nah, memang lebih dominan di khot ini ya, untuk melengkapi keindahan di khot ini. Nah, kita lanjut. Nah, istifadah min al-halaqatil ad'ab allati wajadat lil mu'alajah lugawiyyah wa surah al-fasl alamat al-ihmal wa hiya ma wada'a min alamat lil huruf al-muhmalah al-khaliyah min an-nuqat ma'a adamil hajati ilaiha wa lidzalika uhmilat fi aglabil khutut bitadrij wa wuzifat lizina fi khututin ukhra kama sayati. Nah, di sini ya, bahwa tanda-tanda yang kita katakan sebagai hiasan itu memiliki apa, fungsi ya, sebagai apa namanya, pengisi untuk huruf-huruf yang tidak mempunyai nuqtah atau huruf-huruf yang tidak memiliki titik ya, titik seperti apa, seperti misalnya ha, seperti ain, seperti itu. Nah, ini kalau antum lihat di sini ya, wahya ma wada'a min alamatin lil hurufil muhmalah al khaliyah minan nuqat ya, yang tidak memiliki titik seperti itu. Nah, ma'a adamil hajati ilaiha. Nah, walidzalika ya, kemudian pada akhirnya sehingga diabaikan dalam sebagian besar gaya kaligrafi seiring berjalannya waktu, namun tanda-tanda ini kemudian digunakan sebagai hiasan dalam beberapa karya kaligrafi lainnya. Nah, memang zina atau tazyin ya, beberapa khotot lebih familiar dengan istilah tazyin atau hiasan. Nah, tanda-tanda hiasan ini memang dalam beberapa khot itu menjadi tidak penting ya.
Tapi dalam beberapa khot, nah kemudian ini digunakan sebagai hiasan, gitu ya. Nah, waqad kana ihmalu hadhil alamat sababan fi jahli haqiqatin wazifatiha kazufar. Nah, tanda ini atau hiasan ini itu tidak diperlukan itu karena nggak tahu sebenarnya fungsinya apa, seperti itu. Ya. Ah, kazufri awil hilal wa tarfil. Zufar itu yang tadi saya bilang dia bentuknya kayak gini ya, kayak gini nih. Kayak kuku gitu atau kayak Nike di balik gitu ya. Oh, tarfil itu yang kita sebut sebagai mizan itu, yang kayak V, huruf V gitu ya. Gini. Nah, walam takif awdhuha inda hadzal had bal tajawazathu ilal alamat al-ukhra fi syakal wal i'jam ya. Talama kana dzalika muhaqqiqan lizina wal lisaddi al-faragat wa khalqil insijam. Nah, perhatikan bahwa penggunaan tanda-tanda ini tidak berhenti pada titik saja, ya, pada titik ini saja, tapi tanda-tanda lain, ya, di sistem harokat i'jam juga digunakan untuk tujuan hiasan, ya, untuk tujuan hiasan. Nih, lizinati, walisaddil faragot juga selain untuk hiasan, tanda-tanda yang tadi disebutkan itu dia fungsinya sebagai keseimbangan. Ya, jadi kalau teman-teman melihat misalnya gini, kita menulis dalam naskhi misalnya kalimat wasi'a, karena dalam ayat kursi itu kan wasi'a kursiyuhus samawat gitu ya misalnya. Nah, wasi'a itu kalau ditulis pakai naskhi itu kan wasi'a, sin itu kasroh kan, otomatis yang diisi kan kasroh, bawahnya sin, atasnya sin itu kan kosong kan, karena dia juga nggak punya titik tiga kan. Sin itu yang nggak ada titiknya kan. Kemudian ain, wasi'a. Kalau ain masih penting karena masih ada fathahnya itu. Nah, atasnya sin itu bisa dikasih zufar itu. Kasih zufar yang bentuknya agak kayak bulan sabit gitu kan. Nah, atau kayak kuku gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi dia menciptakan suatu keseimbangan dan ada lagi di sini apa? Nah, khalqul insijam. Apa khalqul insijam itu? Insijam itu artinya harmonis, karena harmoni itu menjadi satu nilai penting dalam satu karya kaligrafi. Ya, karya kaligrafi akan lebih menarik dan bagus kalau ada keharmonisan. Artinya tazyin atau bentuk hiasan, mungkin kalau masalah harmoni itu bisa paling dilihat di Diwani Jali. Diwani Jali itu kalau kita pandai meletakkan hiasan ya, yang titik-titik kecil, kemudian zufernya, kemudian tarfilnya, ya kan. Nah, kita sudah bisa pakai istilah ya. Kalau kemarin kan kita mungkin bilangnya mizan ya. Ternyata di buku ini kita menemukan istilah tarfil. Tarfil itu yang bentuknya V gitu ya. Nah, tarfilnya itu kita taruh misalnya di tempat-tempat yang bagus, kemudian di gerakan yang bagus sehingga membentuk suatu keharmonisan. Nah, antara baina al-katali wal masahati wal khutut fit taraqib al-khatiyah. Nah, jadi adanya hiasan-hiasan tadi itu ternyata bisa menjadi pemanis dari satu tarkib atau satu susunan. Ya kan? Nah, seperti itu. Li itsarati mut'atin basariyatin wa jamalin akhadhin. Artinya ada satu keindahan, kemudian mata kita ini terpana ke situ ya, gara-gara ada zinahnya tadi itu. Seperti itu. Kita ngelihatnya itu jadi enak seperti itu ya. Kemudian wajaro adamu at-taqayyud bil harakati wa alamatil i'jam al-muhmala min khasah wa tasarruf fiha wa tazhar as-surah wa dhihal ladaina idza ma tatabba'na hadhihi al-alamat fi siyaqatiha al-wazifi wat tarihi wal fanni wallati istaqarrat fil qarni salis ashar wal hijri kama marra bina wa hinaha utliqa 'alaiha alamat zina wallati dzakara minha al-khattat al-Utsmani Mahmud
Badruddin Yazar. Jadi memang proses ini mengarah pada kebebasan ya dalam penggunaan tanda-tanda harokat dan ijam yang diabaikan, yang kemudian diubah dan disesuaikan untuk tujuan dekoratif. Ya, jadi tanda-tanda hiasan ini menjadi satu fungsi berupa tujuan dekoratif ya. Ada tujuan dekoratifnya. Dekoratif itu kan berarti menghias seperti itu. Nah, penggunaan tanda-tanda ini pula ya jelas kita lihat dalam tulisan-tulisan yang sudah lama ya, mungkin dari abad 13 Hijriah misalnya. Nah, pada saat abad 13 tadi di sini ya, fil qarni salis asyar ini ya, dijelaskan oleh Khattab Mahmud Badruddin Yazir az-zafru bi anwa'ihi wa tarfil misluhu wa nuqtah al-mudawwarah. Ya. Jadi contoh daripada hiasan yang dijelaskan oleh Khattab Mahmud Badruddin ini itu ada zufar, ada tarfil, kemudian ada an-nuqtah. Al-muqtah al-mudawwarah artinya nuqtah yang titiknya itu pakai lingkaran. Antum kalau buka tulisannya Muhammad Syauqi di Sulus Adi itu, di Sulus itu ada beberapa tempat itu ada titik kecil, dia bentuknya bulat. Biasanya di bawah kita temukan itu. Di sela-sela huruf ya misalnya atau apa. Nah, ternyata itu juga tazyin juga itu. Hiasan juga. Ya, seperti itu. Nah, ilman bi anna at-tazyin lam yaktasir ala hadhil alamat. Nah, ternyata juga zinah itu atau hiasan di kaligrafi enggak hanya terbatas pada alamat yang disebutkan 3 tadi itu. Wa inna ma hawala zaja'ala alamat ukhra minasyakal wal i'jam fi hadzal majal kama yali. Nah, ini kita mulai spesifik bahas zufar ya. Nah, ini gini. Ini saya saya berhenti sejenak ya. Bahwasanya gini, teman-teman kita penting mengkaji subjudul ini tuh kenapa? Karena kita kan dari dulu tuh sering menulis. Ya, mungkin teman-teman yang pernah nulis Diwani Jali, yang sudah menulis sulus, yang sudah menulis nasakh, itu kan kadang nulis saja tapi nggak tahu ini apa sih gitu, sejarahnya apa sih? Kok kayak Ustazah Fadian itu kemarin itu ya, waktu bedah karya yang Brunei itu kan bagus tuh pertanyaannya. Satu, kenapa ditambahin tanda itu? Apa sih maksudnya? Waktu itu kan saya jawab kan, nanti kita jawab di pertemuan sekarang ini gitu. Nah, itu bagus sebenarnya. Kita menemukan di huruf ro itu atasnya ada zufar, ada bentuk seperti ini itu. Apalagi yang sering Diwani Jali kan ya. Nah, itu kalau kita menulis dengan pengetahuan, nah itu sungguh sungguh nikmat lah gitu ya. Jadi kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Mungkin bisa jadi orang yang tulisannya bagus, pernah juara, tapi ketika ditanya ini apa maksudnya, bisa jadi dia belum tahu, ya kan? Atau gimana sejarahnya, bisa jadi dia belum tahu. Kapan tanda-tanda ini muncul, nah itu bisa jadi dia belum tahu, ya kan? Tapi kalau kita misalnya sudah tahu seperti ini, nah itu sangat luar biasa tentunya, menjadi nilai tambah ya, sebagai kaligrafer. Oke, kita masuk ke az-zufar di sini. Ya. Qala matuz zufar al-hilal sumanis safar ya wa aidan al-waraqah. Nah, di sini nanti antum bisa pakai istilah-istilah ini ya, bisa disebut zufar atau potongan kuku ya, karena bentuknya kayak ini. Kalau kita main terjemah aja sebenarnya bentuknya itu kayak kuku, makanya di sini dinamakan qalamatuz zufar. Kemudian ada lagi ini ya yang di sini. Nah, kemudian ada al-hilal, bulan sabit, karena bentuknya sama saja kayak bulan sabit juga. Terus nisfus sifar atau setengah lingkaran, dan warokoh atau daun ya, seperti itu. Nah, wadi'at alamatu zufar awil hilal fauqa harfai ra wasin. Nah, lihat, zufar itu ditaruh di atas huruf ra dan sin ya, lidalalati ala annahuma minal hurufil muhmal. Ya,
sebagai tanda bahwa huruf ro dan huruf sin itu tidak mempunyai titik seperti itu. Ya, kalau kita menemukan dua huruf bersandingan misalnya antara ro dan zai, ya kan, maka zai itu sudah jelas dia punya titik. Nah, kalau ro ini supaya mempertegas ya bahwa dia itu tidak punya titik, berarti ditambahin zufer tadi itu. Ya, seperti itu. Fahiya alamatu adamin nuqat lahuma. Nah, ini antum bisa tegas menjawab. Misalnya kalau ada orang yang nanya, itu apa sih gunanya? Itu gunanya untuk apa? Memberi tanda bahwa ya huruf ro dan huruf sin itu huruf yang tidak punya titik seperti itu. Ya. Bainahuma nazirahuma az-zai wasyin binuqat. Az-zai nuqtat minal a'la wasyin salas nuqat minal a'la aidan. Nah, sebaliknya ya. Sebagai perbandingan kalau huruf zai itu punya titik 1 dan shin itu punya titik 3 di atasnya seperti itu. Nah, walam yansib wad'u hadhil alamat li ahadin kama lam yu'allal sabab ikhtiyari hadha syakl fil masadir allati baina aidina. Nah, wa kadzalika syakl ats-tsaniyah. Nah, ini nih. Ini memang ya kalau bukunya menyebutkan seperti ini ya gimana lagi? Di sini walam yansib wad'u hadhil alamah li ahadin. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, siapa sih yang menentukan huruf apa? Siapa sih yang menentukan bentuknya kok bisa zufer seperti itu misalnya? Nah, ini belum diketahui siapa penemu pertamanya ya. Katanya yang meletakkan tanda apa itu? Tandanya bentuknya seperti itu ini belum diketahui ya secara sejarah. Dan ya kenapa dipilih bentuk yang zufer itu menjadi seperti itu juga belum diketahui kenapa alasannya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya wa kadzalika syakr asani at-tarfil. Nah, tarfil ini yang kayak huruf V itu ya. Wa in kana nuqad wa in kunna nuqaddir anna syaklaini huma syaklun wahid, al-awwal muqawwas wa tsani muzawwa ala syakl raqmin 7. Nah, ini dia kayak nomor 7 gitu ya dalam tulisan Arab itu kan kayak V gitu ya. Nah, wakilahuma qad ukhidha min kalimati muhmal. Ya, kama ittaba'a fil alamat al-ukhra mislu ra'si shin. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya. Lisyiddati min kalimati syadid. Nah, jadi kenapa syiddah itu bentuknya seperti ini? Ya, itu karena dia artinya syadid atau lisyiddati. Wa ra'sus shad lisilah, ya. Seperti ini. Kemudian amma kalimatun nisfu sifar fahiya dalalatu syakliyatin dalalah syakliyah mutaakhirah talaqaha al-athari fi alfiyatihi kama sayati. Oke. Ini kita skip dulu. Fi makhtutatil qarni rabi al-asyad. Ini kita berarti masuk fi khatis sulus al-qadim ladai masyahir khatatin min amsal. Nah, ini ada bentuknya contoh nih, tapi sayang sekali kayaknya kurang jelas ya tulisannya. Kita nggak bisa melihat dengan jelas. Syakal ini ada keterangannya di sini. Maktut al-muqtadib fil nahwi lil khatul muhmal ini. Ya ini kayak dokumen gambarnya, cuman nggak begitu jelas ya. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nah, ini sudah masuk ke kajian sejarah ini banyak nama-nama disebutkan di sini. Ya. Muhalhal bin Ahmad, kemudian Ibnu Bawwab, fil mushaf alladzi khattahu bi khatti sulus al-qadim wa rayhan alladzi najid fihi syaklaini al-awwal hilal wa tsani ala syakl raqam 7 ya, raqam 7 ya. Syakl tsani walidzalika fa minal murajjih an hadha syakl ka'alamatin lil harfil muhmal
fi harfai ra wa sin qad tamma fil qarni salis al-hijri. Ya, jadi tanda zufar dan tanda tarfil tadi itu sudah digunakan untuk mushaf juga ya. Untuk harf al-muhmal kayak sin dan ra itu tadi, dan itu di qarnin as-salis ya, di qarn as-salis al-hijri pada abad ketiga Hijri. Seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, kama luhidha annal hilal qad jara alaihi tatawwur malhud fi syaklihi ya bistitalatin janibil aisar sebelah kiri fasara syakluhu aqrab ila waraqatin nabat lidzalika utliqa alaihi alwaraqah. Nah, tadi kenapa kemudian ada istilah warokoh ya, yang kita sebut sebagai tumbuhan itu ya atau daun itu ya, karena ada revolusi bentuk di sini. Tatawwurun malhuzun fi syaklihi. Ada revolusi bentuk. Bentuk hilal ini ternyata bagian kiri itu terjadi satu kenaikan apa nih? Makanya kan bentuknya gini ya. Gini terus naik gitu kan ya. Nah, itu yang dimaksud tuh seperti itu. Sebenarnya fil janib al-aisar itu sebelah kirinya itu naik. Maka yang antum lihat di zufernya sulus itu atau zufernya Diwani Jali, nah itu disebut warokoh. Ya, kenapa? Karena dia seperti pertumbuhan. Ya, syaklu akrab ila warokotin nabat, seperti daun pada tumbuhan. Makanya kan kayak daun ya kan gini bentuk. Nah, seperti itu. Aslinya zufer itu yang kita lihat di Diwani Jali panjang, itu aslinya dia imbang, kanan kiri itu imbang. Makanya awalnya disebut hilal ya kan, atau disebut zufer. Nah, itu digunakan di khot naskhi. Jadi zufer di khot naskhi, sedangkan yang warokoh itu di khot sulus dan Diwani Jali. Yang kirinya lebih tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Ada terjadi revolusi bentuk. Indal khototin fil Iraq bainama hafaza ala ismi al-qadim az-zufar indal atraq hadisan. Istimraran lismihi inda ini ada bentuk-bentuk. Ada contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh dari dokumentasi tulisan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah, ini mushaf ini kayaknya. A'udzu birabbil falaq. Ini qul huwallahu ahad. Ini kayak ini nih. Ini tanda nih, lihat nih. Kelihatan nggak nih di sini? Ya. Ini zuper nih. Ini kan suratu apa ini? Surah kan sin kan. Nah, ini juga nih, ini tazin juga nih. Nih. Kemudian suratul falaki. Ini juga. Ini kayak angka 7 kan ya. Ini tujuannya untuk penyiimbangan nih sebenarnya nih. Karena dia nggak punya titik kan, sin itu nggak punya titik. Nah, ini dokumentasinya. Kemudian lanjut ya. Al-Mushaf alladzi khatahu Ibnu Bawwab, masyaallah. Ini yang kita sering sebut-sebut nih, Ibnu Bawwab. Nah, ini mushafnya nih. Ibnu Bawwab. Kemudian lanjut ya, ya. Nah, kalimatnya sebelumnya begini. Istimraran lismihi inda al-Utsmaniyin kama yulahad fihi annahu yuktabu 'alal qawaid bisulusil qalam musta'mal fi khatis sulus. Ya, Oke. Fihi annahu yuktab 'ala qawaid bisulusil qalam musta'mal fi khatis sulus illa annahu hadisan bada yuktab bi ardil qalam al-kamil bin nihayat wa fi al-faragat al-kabirah hadza bil idafah ila kitabatihi bihajmihi as-saghir maqluban fi asfal at-taraqib al-khatiyah insijaman ma'a harakatil khutut an-nazilah. Oke. Sebentar. Mana tadi?
Nah, namun belakangan ini tanda ini mulai ditulis menggunakan lebar pena dengan penuh. Nah, jadi apa namanya, tanda ini tuh ada terjadi perbedaan penulisan ya. Nah, tanda ini biasanya ditulis menggunakan sepertiga bagian dari pena yang digunakan dalam penulisan gaya sulus. Namun belakangan ini tanda ini mulai ditulis menggunakan lebar full atau full mata pena. Nah, di sini nih. Mana tadi? Yuktab bi Abdul Qalam. Nah, ini. Di sini. Nah, tanda ini mulai ditulis menggunakan pena full ya, terutama pada bagian ujung dan ruang yang kosong. Selain itu, tanda ini juga sering ditulis dalam ukuran kecil dan dibalik. Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Nah, ini nih yang antum sering temukan kan? Kan di sulus itu ada zuper itu yang kecil kan? Ya kan? Nah, seiring berkembangnya zaman dan penulisan, antum menemukan zuper yang besar. Yang besar itu yang satu pena penuh itu loh, misalnya kalau antum lihat sulus pakai pena 6 mili, maka zupernya 6 mili. Itu ditemukan kan? Nah, itu untuk mengisi kosong disebutkan di sini. Tapi ada juga zuper yang kecil tuh yang cuma pakai sepertiga pena itu. Nah, ada juga zuper yang kebalik nih. Ini lucu banget. Oh, ila kita batihi bihajmiyah sogir makluban fi asfal tarakib al-khattiyah insijam. Nah, ternyata tanda yang kecil dan dibalik ini diletakkan di bawah komposisi kaligrafi untuk mencocokkan dengan garis yang turun. Insyaallah. Ini sebenarnya apa ya, agak nggak nyampe ya. Kadang kita menggambarkannya gimana ya. Tapi kalau antum suka lihat sulus ya, itu pasti bisa menggambarkan. Ya, karena ini terjadi banyak di sulus. Zuper yang kebalik itu kan ditaruhnya di bawah tuh. Kalau kita lihat tulisannya Muhammad Syauqi misalnya. Nah, itu fungsi yang zuper kebalik ke bawah itu ternyata untuk apa? Untuk insijam ya, kesetaraan atau proporsional, mencocokkan dengan arah garis yang turun. Arah garis turun itu, nah ini yang sulit dibahasakan. Jadi kalau teman-teman ada masukan mungkin bisa menjelaskan. Nah, kemudian mungkin dari segitu dulu cukup untuk zuper ya. Sekarang kepada at-tarfil. Ya. Nah, at-tarfil ini disebut juga nama lainnya al-wardatu wal mizan. Nah, benar kan mizan ya? yang kita selama ini sebut apa itu mizan, benar juga. Nah, al-tarfil nama lainnya al-mizan atau al-wardah. Al-wardah itu artinya bunga atau mizan itu artinya timbangan atau neraca gitu ya. Kalau di Indonesia kan begitulah kira-kira. Wa huwa syaklur raqam sabih. Bentuknya kayak angka 7 dalam bahasa Arab ya. Antum sering lihat lah ya, bentuk ini di hot itu kan sering nemuin ya. Bahkan kalau antum ada pembuka aplikasi hot itu juga, aplikasi itu juga bisa tuh menggambarkan tazyin-tazyin seperti ini. Min alamatil harfil muhmal alladzi yud'u fawqa harfir ra was sin. Nah, ditaruh di atas huruf ra dan sin. Kama marra bina fi ma taqaddama wa qad dzakarna annaha faqadat wazifat wa haditsan wasarat syaklan tazyiniyan. Nah, ini nih dulu, nah ini fima taqaddama ya. Dulu bentuk yang huruf 7 ini, angka 7 ini, itu dia punya tugas sendiri. Tugasnya itu diletakkan di atas huruf sin dan huruf ro. Nah, tapi sekarang zaman modern sekarang ini, mungkin Utsmaniyin ya, para khotot Utsmani itu fungsikan angka 7 ini atau hiasan ini sebagai hiasan saja gitu. Jadi wazifahnya menghilang seperti itu. Ya, wal khotatun al iraqiyun yutlikuna 'alaiha al wardah. Nah, orang-orang Irak menyebutkan sebagai bunga. Ammal khotatun misriyun fa innahum yutlikuna 'alaiha al mizan.
Nah, jadi kalau antum mengatakan itu adalah mizan, berarti antum mengikuti orang-orang Mesir. Karena orang-orang Mesir mengatakannya itu sebagai mizan. Tapi kalau antum bilangnya itu al-wardah, itu wardah, berarti antum mengikuti orang-orang Irak. Gitu. Wal wardatu wal mizanu yuqidanil janib atazini wa zakhrafi. Nah, dan istilah wardah dan mizan ini itu apa? Menjadi fungsinya sebagai hiasan atau ornamen seperti ini. Walaysa lahu ma'alaqah bil aslil wazifi amal uthmaniyun faqad atliqu ala apa? Ala hadza syakal at-tarfil. Nah, jadi antum mau nyebut apa terserah. Kalau misalnya Irak itu dia wardah, kalau Misr itu dia di apa? Misr apa tadi? Mizan, kalau orang Turki nyebutnya tarfil. Nah, ini bentuk-bentuknya nih. Mungkin kita nemuin sesuatu. Nah, ini loh. Ya kan? Nah, ini nih. Nih, kita nemuin di sini. Nah, ini akhirnya dia menghilang nih fungsinya. Menjadi fungsi apa? Fungsi zarofah, tazin ya. Tuh, di sini nih. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini tafasil minasyarid al-kati al-kitabi at-tabuki al-baris alladhi ya'lu al-jadran ad-dakhili tahta qubati mazaril imam Yahya Abul Qasim fil Musul min al-asr at-tabiki awi khatisul. Ini di Irak ini. Musul baca ini Musul. Pokoknya ini di Irak. Ini tempat lahirnya Yusuf Zanan kalau nggak salah. Al-Musili. Nah, gitu ya. Ini salah satu tulisan yang ada di tembok seperti itu. Nah, ini juga ada ya, ada tazin itu. Ada gini-gininya nih. Nah, tanda itu. Oke. Seperti itu. Ya, jadi apa ini? Istilah-istilahnya seperti itu yang digunakan di Irak, Turki dan Mesir. Wahya kalimatun arabiyyatun irtabatu syakluha bi harfail lam wal alif al-murfalah. Oh ya. Zatul at-tarwis fil bidayah wa dzail fil nihayah. Ay at-tarfil fil nihayah wa hiya az-ziyadah kahilyah tazyiniyah bi udzail. Wa fi Turki wa fi Turkiyatul haditsa adliqu 'alaiha tarfil bi kasril al-harf ta tirfil. What is tirfil? Bukan tarfil, tirfil. Bikasri harfi ta berarti tirfil. Wahya kalimah latiniyah dakhalat al-lughah turkiyah haditsan. Oh. Oh, ini udah segi sejarah plus bahasa lagi. Kita tinggalin dulu lah. Oke. Gitu ya. Amma aqdamu namazid at-tirfil faqad wajidat inda Ibnil Bawwab. Ini contoh paling tua di tirfil itu ada di Ibnu Bawwab. Istamalaha bitanawub ma'a syakal al-hilali fi thuluth al-qadim fil mushaf alladhi kutiba sanata 391 Hijriah. Wah, lumayan lah. Kita skip dulu yang unsur-unsur sejarahnya karena akan lama ya menelaah teksnya satu-satu. Tapi kita langsung ke gambar saja. Ini gambarnya. Apa ini? Kalau di samping ini Jalisulus lil Khattat apa ini? Sami Afandi. Masya Allah. Ini diambil dari tulisannya Sami Afandi. Ini ada bentuk seperti ini, ada doma, ada kaf, ada syiddah. Ini nih yang saya sebut tadi. Ini ternyata hasil evolusi nih dari bentuk sebelumnya. Ya, bentuk sebelumnya enggak seperti ini. Hilal. Bentuknya sebelumnya hilal. Bukan hilal tim klub yang ada di Saudi itu bukan ya? Yang itu beda lagi. Soal hilal. Setengah lingkaran ya sebelumnya. Setengah lingkaran, sorry. Ini yang huruf 7 nih. Ini angka 7 ya. Angka 7. Ya, ini namanya mizan. Antum mau milih mana? Tirfil, mizan. Nah, ini hamzah ya. Oh, ini hamzah namanya. Nah, ini apa ya ini? Belum diulas. Terus ini ada fungsinya juga nih.
Ya nanti kita bakal ini sukun. Nah, ini tanda-tanda ini Banyak asal al-adil khatat apa nih Mahmud. Mahmud Yazir. Ya, khatat nasakh khatat Muhammad Mahmud Yazir juga. Itu khatat nasakh nih ya, ini. Insyaallah. Nah, ini juga contoh-contoh lagi. Oh, ini loh, ini nih. Kenapa disebut daun? Nah, ini di gambar Nah, daun ya. Ada gambar daunnya. Warokoh. Jadi kita enak nih kalau kalau diskusi hot sama orang lain itu namanya warokoh tuh. Kenapa? Ini loh bentuk daun kan kayak gitu. Enggaknya seenggaknya bisa kayak gitulah. Oke, gitu ya. Itu di dalam suci itu kemudian oh iya, ini saya ada yang ketinggalan. Kita coba ya, coba ke atas dulu bentar ya. Ada satu poin penting di atas itu kalau nggak salah, tapi tadi kita skip bagian atas. Mana ya? Di sini apa di mana ya? Di bagian sini bila logawi ini bukan, ini juga bukan. Sebentar. Ini bukan juga. Pokoknya tentang kenapa ada ain, ada ha itu loh di bawah huruf itu. Mana ini? Sebentar. Aduh. Ya bukan masalah lahir kalau bisa pernikahan. Oh, mana ya? Abdul badan. Oke. Nah, coba. Inal bahsa fi man taqaddama darsan illa fil janib fanil ladzi lima. Ini khotus sulus disebutnya abul khutut. Abul khutut. Khutut diwanul jali wa ilahan di nasakh maghribi raihan dan ukhra kata'alik diwani rik'a lidzalika sawfa yurbas. Ya. Atau enggak gini aja deh. Tapi saya udah baca kemarin, saya lupa di bagian mana. Yang penting ada kaitannya sama tadi yang huruf di sini, gambar tadi itu ya. Nah, di sini. Nah, ini nih ada ain, ada sod, ada to ini ya. Kemudian ada ha. Ini kalau nggak salah dipakai sulus ya, sulus adit keterangannya. Kemudian ada ini, ada ha dan sebagainya. Nah, kalau di nasakh kita juga nemuin nih ain, mim, ya kan. Kalau di nasakh ini dia makanya hilal tuh. Dia makanya yang bentuk ini. Nah, ini tanda-tanda yang keterangan ain kecil, mim kecil, kemudian shot kecil itu sebenarnya berfungsi untuk menandai huruf juga, memisahkan antara yang bertitik dan tidak bertitik ya. Atau mempertegas kayak bentuk-bentuk mim itu diberikan mim di bawahnya. Kemudian ada kalau lafzul jalalah itu nanti ada huruf ada h kecil seperti ini. Yaitu gunanya untuk mempertegas bahwasanya itu h bukan ta. Karena kan tak marbutoh kan bisa ditulis juga seperti itu kan. Tak marbutoh misalnya jalalatun misalnya. Itu bisa dibentuk seperti itu bentuknya. Nah, maka H ini berfungsi untuk mempertegas. Kemudian H kecil juga sama. Bahwasanya itu H bukan kho misalnya. Ain juga sebaliknya, dia bukan ghain tapi ain seperti ini. Shad dia bukan dot tapi shad. Ini sin bukan shin misalnya. Seperti itu. Oke, itu. Kemudian selanjutnya Oke, lanjut. Kalau dzalika khatasul amma fi khatt diwani al-jali faqat aktar khatatun min tahwir fihi fata'addadat asqaluhu. Nah, jadi bentuk-bentuknya selalu berkembang ya yang kita temukan itu. Nah, ini di bab titik nih, an-nuqtah nih. Nah, titik adalah elemen yang paling penting dalam semua jenis garis tulisan.
atau bentuk tulisan. Kecuali dalam khat kufi ya. Khat kufi ini mungkin dia nggak terlalu dominan. Meskipun bentuknya bervariasi sesuai dengan khat yang digunakan. Nah, walasna bisodadiha. Kita nggak bahas ini. Walakin hunaka an-nuqat al-mudawwarah. Ternyata di sana ada bentuk titik yang membentuk lingkaran. Titik bulat ini untuk apa? Digunakan khususnya dalam penulisan sulus sebagai elemen dekorasi atau tazyin. Tazyin itu artinya dekor, hiasan ya. Terutama ketika ruang yang tersisa dalam komposisi kaligrafi menjadi sempit. Nah, jadi kalau antum bertanya, itu kenapa titiknya kok jadi bulat gitu. Maka jawabannya apa? Karena itu sudah ada pada tempat yang sempit. Ya, jadi tempatnya sempit nih. Nah, maka digunakan tanda titik yang membentuk lingkaran seperti itu. Itu biasanya ditemuin di sulus jali atau diwani jali pun juga ada. Kalau ring A, Maulana ada nggak titik bulat? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke. Ini sempit. Nah, karena mungkin di ring A jarang ada tempat-tempat sempit gitu ya. Nah, dalam kondisi ini titik bulat digunakan karena ukurannya yang lebih kecil dan garis dan hotnya ini selaras dengan arah gerakan huruf-huruf yang membentuk teks. Jadi kenapa dipilih bentuk bulat ya kan dalam hal ini? Kenapa dia di tempat sempit dipakainya yang bulat? Karena bulat ini dia bisa mengecil, ya kan? Bisa mengecil dan dia bisa fleksibel kepada segala arah. Gitu. Nah, dalam satu teks itu. Nah, kemudian amman nuqtah atazini al ukhra fahiya saghirah syakluha aqrab ilal mustatil. Nah, sementara ada titik lainnya yang lebih kecil dan itu berbentuk hampir seperti persegi panjang. Nah, kalau ini anak pribadi belum paham nih. Titik kecil agak seperti persegi panjang. Oke, kita lanjut dulu ya. Wa tuktab bisudusi ardil qalam al-kitabah al-asli. Tustamal hadhihi nuqtah fil khat ad-diwani al-jali fil masahat al-mutabaqiyah baina al-huruf ba'da tathbit al-mukhtalifil alamat wa kullama kana adaduha aqall kana dhalika dalilan ala husni tarkib fi hadzal khat walladhi yadullu ala qudratin fanniyatin 'aliyah fi tawzi'il kalimat. Oh ya. Saya kira ini antum kalau melihat Diwani Jali yang versi Qadim, yang versi lama itu ada tanda-tanda yang itu tuh bukan fathah gitu. Bukan fathah tapi kok panjang-panjang gitu. Nah, itu juga tazyin gitu. Nah, itu nanti mungkin ada gambarnya di sini, mungkin ya. Semoga aja ada di sini. Nah, apa fungsinya? Nah, kalau ada jarak yang kosong, yang tersisa, maka dikasih ini, ya kan? Nah, tapi ini nih yang paling penting nih. Wa kullama kana adaduha aqall. Kalau misalnya kita melihat di tulisan itu, tazyinnya itu sedikit, berarti itu dia nulisnya bagus. Kenapa? Karena tarkibnya sudah valid gitu ya, artinya nggak ada yang kosong seperti itu. Ya meskipun mungkin ada, cuman nggak banyak ya. Tazyinnya itu nggak banyak. Oke, alamat si tarkib ya hot, ya kan? Oke. Nah, ini wa asluha nuqatun saghirah tu'attiru al-huruf yajri at-tasarruf fiha fit tarakib al-khattiyah. Oke, ini lanjut aja lah. Ya. At-tasarruf fi alamati syakl wal i'jam wa dhabat khidmatan lin nahiyatil fanniyah. Nah, nih. Ada modifikasi, tasarruf yang modifikasi ya. Modifikasi tanda-tanda. Ya. Bentuk ya. Innahu tawajjuh qadim wa hadis fil ashturah al-khattiyah wal lawhat wa huwa taglib al-janib al-fani ala janib al-muwazzafi fi khatti bi khuluqit tawazuni bainal khutut wal masahat wa taqwa wa kitali wal kitali li izhari al-jamal al-khatti. Nah, ini nih satu hal yang paling penting di sini nih. Al-janib al-fanni ala janib
al-wazfi. Ya. Jadi kalau kita mementingkan aspek seni dibandingkan aspek kaidah atau fungsi ya. Nah, ini perlu ada perhitungan. Jadi jangan sampai tazinnya kebanyakan seperti itu. Ya kan? Nah, yang kita harus lakukan adalah apa? Ya, at-tawazun ya. At-tawazun bainal khutut wa masahat wal kita lizar jamal khut. Jadi kalau khut itu kebanyakan tazyin itu jelek ya. Atau sebaliknya nggak ada tazinnya juga jelek seperti itu. Ya. Maka yang indah itu adalah yang seimbang. Wa husnuhu bil hadfi 'indal qudama ma'a ma'rifatin nawahil wazifiyati 'indal ladzina yattaqu lewat dulu. Amal muhaddisuna fa innahum tasahalu fiha. Oh ya. Begini. Khotot kudama, khotot kodim, khotot yang maestro yang sudah lama, mungkin Ustaz Hasan Salebi juga mungkin termasuk dalam itu ya. Itu mereka sangat disiplin. Sangat disiplin artinya mereka tahu itu sejarahnya apa dulunya. Nah, sedangkan amal muhadditsun khotot kaligrafer di era modern sekarang itu mereka banyak yang tasahalu, banyak yang memudah-mudahkan. Ya, artinya ya sudahlah kalau enggak fungsinya itu ya udah dipakai buat ini aja. Atau dipakai buat hiasan saja. Nah, seperti itu. Hatal qalil mimman ya'rifunaha. Nah, sampai sebagian kecil saja yang tahu fungsinya. Nah, ini makanya kita mengkaji ini dalam rangka untuk membedah ya. Khotot-khotot kudama mereka itu dulu sudah berproses sedemikian. Nah, maka kita kaji lagi supaya alladzi ya'rif hadza yang tahu akan hal ini itu menambah lagi gitu. Jadi kita mengembalikan budaya yang sudah tinggal sedikit ini gitu. Walidzalika tahawwalat ba'dul alamat al-i'rabiyah wa ghairuha ila wasilatin tahqiqil hadaf al-fanni ziyadatan wa nuqsanan wa bidzalika tadakhala kullu alamat asy-syakl wal i'jam wa dabat ma'azin al-khatiyah wa qadi'at sultannya. Nah, gini. Oleh sebab itu, ya, beberapa tanda bahasa atau tanda i'rab ya. Mungkin kayak dhamma, kasrah, fathah itu apa? Mereka juga menjadi elemen yang hiasan juga. Maksudnya gini, dari kasus ini mana yang alamat, mana yang tazyin, akhirnya mereka ini seakan-akan disatukan. Artinya tanda dhamma, tanda fathah, tanda kasroh, tanda fathatain itu mereka dikelompokkan satu dengan tazyin supaya dobat atau alamatul i'rab itu bisa menjadi indah juga gara-gara mereka ini digabung. Nah, contohnya tadi di gambar ini nih. Nah, di gambar ini kan akhirnya mereka jadi bergabung kan. Nah, doma menjadi indah seperti ini, kemudian ada sukun ya kan. Ada syiddah menjadi seperti ini. Nah, ini karena mereka itu punya fungsi sebagai tanda baca, tapi mereka juga adalah dekorasi gitu. Nah, ini menandakan bagi kita bahwa kalau kita nulis karya, ada sulus, ada karya-karya yang ada dobetnya, yang ada tanda bacanya, berarti kita jangan meremehkan itu. Kalau kita nulis domah, berarti domahnya yang harus bagus gitu. Kalau kita nulis fathah, fathahnya harus bagus. Nah, karena mereka itu juga sebagian daripada elemen yang membuat tulisan kita itu bagus seperti itu. Nah, itu yang bisa kita tangkap dari artikel ini ya. Wal khulason hiya anna zinal khatiyah anasir min alamatil ihmal mahdudah laha. Ya. Zina khatiyah menjadi salah satu zina khatiyah, hiasan-hiasan ini adalah unsur-unsur min alamati al-ihmal. Jadi daripada tanda-tanda ihmal itu apa namanya? Tadi seperti yang huruf nggak ada titiknya dan sebagainya. Wazifatun ma'rufatun. Ya,
wa faqadatha bitarakhiz zaman wa nusiya dauruha bihaitsu syukilat ali alaman khasan biha muhimmatuhu zina faqad iktafaina bi ilqa'ina seperti itu. Jadi hiasan kaligrafi tadi, tanda-tanda tadi ya, yang di apa namanya, yang awalnya memiliki fungsi yang jelas tapi seiring berjalannya waktu mereka ini kehilangan fungsinya. Nah, karena diabaikan seperti itu. Akibatnya tanda-tanda tazyin tadi menjadi bagian daripada hiasan saja yang hanya berfungsi sebagai mewujudkan keindahan. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini sudah beda lagi babnya. Mungkin kalau ada yang mau diskusi silakan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Tafadhol Ustaz Diki. Baik, syukran Ustaz Jalal, Masya Allah, tercerahkan jadinya. Alhamdulillah. Sangat menarik dan mungkin butuh lebih dikaji detail lagi nanti kalau ada waktu. Alhamdulillah. Mungkin sebelum melanjut ke acara selanjutnya, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada silahkan dibuka mikrofonnya. Atau dari guru-guru Bedkhot, Ustaz Maulana, Ustaz Farhan. Ya, silakan yang mau diskusi. Saya hanya pemantik ya untuk bisa menyediakan hidangan antum yang menyantap. Betul, Ustaz. Ustazah, adakah? Oh, Ustazah Inas, silakan Ustazah. Izin bertanya Ustadz. Tadi kan yang sudah dipaparkan, dijelaskan berarti tazyin atau zina itu menjadi hal yang wajib atau utama gitu Ustadz. Ya, gimana? Menjadi faktor utama. Iya, Benar. jadi kayak komponen yang wajib atau yang harus ada dalam penulisan karya, misal dalam Hot Diwani Jali atau Sulus. Gitu ya Ustadz ya? Itu menjadi satu poin juga dalam pembahasan tadi. Iya, saya setuju. Meskipun nggak ada yang redaksinya persis seperti itu, tapi secara tidak langsung artikel ini mengerucut ke poin itu sebetulnya. Artinya apa? Tadi kan disebutkan lagi gini poinnya tadi itu, tazyin atau hiasan ini dia itu menjadi penyeimbang kan, penyeimbang. Kalau dia itu terlalu banyak maka akan jelek, kalau dia itu kurang atau nggak ada kehadirannya di lauha kita, itu juga akan tidak indah gitu. Nah, maka secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ya memang menjadi hal utama gitu kan, menjadi hal utama dalam sisi karya kita itu. Nah, seperti itu. Tapi gini, satu hal yang menjadi tambahan dan menjadi khulasoh, tadi kan disebutkan khulasoh di akhir itu, bahwa sebetulnya tazyin atau zina yang bentukannya tadi ada zulfar, ada hilal, ada tarfil, ada dan sebagainya itu, dulu itu para khotot kudama itu menyematkan fungsi, menyematkan disiplin, kaidah di situ. Makanya kan dipakainya di mana? Di atas ro, di atas sin kan gitu ya. Nah, tapi oleh khotot-khotot modern itu ternyata banyak dilupakan. Nah, sehingga seakan-akan boleh dipakai sepuasnya dan akhirnya menjadi dekorasi saja gitu. Nah, maka itu yang ada di artikelnya Syekh Yusuf Zanun ini, beliau mau menyampaikan kepada khotot era modern sekarang ini bahwa kalau kita menemukan tanda-tanda yang itu sebenarnya diwariskan oleh khotot sebelum kita, maka mbok ya dipahami gitu. Itu fungsinya apa gitu loh maksudnya. Jadi kamu itu atau seolah-olah Syekh Yusuf Zanun itu bilang, Anda itu kalau nulis itu harus tahu itu fungsinya apa. Jangan cuman sebagai dekorasi aja kan gitu. Secara nggak langsung ngomongnya begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab.
Berarti kalau misal nulis karya dalam perlombaan misal gitu, ada ketidaksesuaian peletakan tazin misal tiba-tiba ada huruf sin atau tanda-tanda yang mim nggak sesuai di tempatnya, misal jauh dari huruf mim, itu juga mengurangi nilai gitu. Ya, ada kalau yang saya amati sekarang ya dari tanda-tanda yang tadi ada di gambar itu memang ada yang berfungsi harus pada tempatnya, ada juga yang agak fleksibel. Artinya enggak menandakan satu huruf tertentu. Peletakannya bisa di berbagai tempat. Nah, makanya kalau tadi antum mengatakan apakah di lomba itu ada hal semacam tadi ya, bahwa kalau jauh dari ain tandanya itu maka dia kembali lagi kepada hal apa dulu. Kalau dia itu misalnya memang pada fungsinya, misalnya kayak tadi saya bilang huruf ain itu nanti diletakkan di bawah ain kecil itu ya, itu diletakkan di bawah huruf ain, ya kan? Nah, itu kalau misalnya dia nulis ain tapi nggak ada huruf ain di situ, wah berarti itu aneh kan? Apa sih ini kok ada ain kecil gitu? Nah, tapi ada juga yang tanda, tapi dia biasanya bukan huruf ya, kayak tadi tuh kayak zuber kayak apa itu pada zaman sekarang itu kan fungsinya hanya hiasan gitu kan. Jadi bisa diletakkan di mana saja. Nah, itu tentu intinya juri itu kan akan melihat oh tanda apa nih yang dia apa namanya salah nih, tanda mana nih yang terlalu aneh nih misalnya gitu. Bahkan di Irsika itu sekarang mendisiplinkan bahwa kalau di Wanijali itu kita jangan asal-asalan, jangan menaruh fathah bukan pada tempatnya. Itu udah di dekret itu sama Irsika di bukletnya itu di Juknis. Kalau nulis domah ya pada tempatnya, kalau nggak pada tempatnya itu akan didiskualifikasi. Nah, itu satu contoh aja yang menjadi perhatian. Gitu. Syukran, Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang lain? Ustaz Maulana mungkin? Ustaz Jalal boleh bertanya, Ustaz? Bolehnya menambahkan satu, menambahkan saja. Ada ini mumpung ada kesempatan ya. Ini enggak mesti nanya ya, kalau ditambahkan ya. Iya, tapi bukan saya insya Allah yang nambah. Udah cukup. Padahal ini some question ya. Jadi kalau di Jali 2 ini kan tadi dimention ya, disebutkan bahwa beberapa tanda-tanda itu kan menambah kejelasan huruf. Jadi sebenarnya tajin tadi tidak hanya sekedar untuk fungsinya sebagai zina, tapi memang untuk kejelasan marbutoh, kemudian ada haknya itu kan biasa jadi penjelasan beda. Maaf ini berisik. Kalau untuk jali dewa ini, untuk yang di ujung itu apakah masuk tajin atau memang istilahnya apa? Apakah bahasanya itu apa kalau di jali dewa ini ujung itu? Kita kan nyebutnya kan beda-beda ya. Ada yang pucuknya lah, ada yang jengker ayam segala macam itu, bendera segala macam. Yang ujung jali dewa. Nah, ya kan? Apakah huper apa masuk mana gitu. Nah, itu ada gak khizanah keilmuan yang menjelaskan itu untuk yang bab ini, untuk yang jali dua. Apakah masuk bab itu? Yang mana? Yang Diwani Jali yang mana? Diwani Jali yang di akhir itu. Ya, yang farman itu. Ya, akhirnya itu. Akhirnya itu kan dia ada ini ya, ada penutupnya. Kufel. Itu apa istilahnya apa? Kufel ya? Nah, ya. Oke. Ya, terima kasih Ustaz Maulana. Sebenarnya antum udah tahu jawabannya, cuman nih mancing aja ya. Oke. Jadi, menurut referensi nih ya, menurut Ustadz Syahriansah yang memang beliau di Turki ya. Kita pertama pertanyaannya kita rincikan dulu nih. Diwani Jali itu muncul di era Utsmani. Otomatis secara geografis dia lekat dengan negara Turki ya. Nah, perkembangannya Diwani Jali ini digunakan sebagai tulisan yang ditulis oleh sekretaris kesultanan. Artinya raja ketika atau khalifah ketika ingin menyurati seseorang, maka pesan itu
dikategorikan sebagai pesan rahasia dan ditulis oleh sekretaris dengan khot yang rahasia pula. Makanya bentuknya kan aneh-aneh Diwani Jali itu kan. Nah, lalu ketika tulisan itu sudah memanjang ke samping, maka tulisan itu akan berhenti pada ujung itu kan. Nah, berhentinya itu tanda untuk berhenti itu maka ditutup. Jadi tulisan itu seolah-olah ditutup sampai ujung gitu ya. Nah, tutup itulah yang disebut dengan kufel, ya kan? Kufel atau penutup ya. Bahwa tulisan itu ya berhenti sampai situ, lalu kemudian ditulislah seperti tanda yang ada itu. Atau kalau nggak salah mungkin Sadiki bisa menambahkan juga ya. Ustaz Syahriansah waktu itu nyebutin huruf alif juga ya kalau nggak salah, atau apa tuh? Kalau dari Ustaz Syahriansah kurang tahu ya. Yang Anda pernah dengar itu dari Syekh Bilid ketika penjurian lomba di Kediri. Di Unijali itu diterangkan, yaitu tadi sama seperti yang Ustaz Jal sampaikan, ya di Unijali khususnya lebih banyak digunakan di Turki ketika masa itu yaitu untuk kayak titah raja ya, ataupun perkataan raja mungkin yang ditulis oleh sekretaris yang mungkin akan disampaikan kepada yang lain ataupun sebagai wasiat, seperti itu. Nah itu diakhiri dengan kufal, itu tanda bahwa telah selesainya argumen ataupun apa yang disampaikan, yang ini disampaikan oleh raja itu, maka ditutup dengan kufal itu. Kalau Syekh Bilid bercerita itu gunanya salah satunya mengakhiri itu, dan kedua agar tidak ada yang merubah isi dari apa yang akan disampaikan oleh Sultan itu. Kurang lebihnya itu. Ya benar-benar. Ya mungkin itu juga. Dan ada yang juga yang mengatakan katanya itu alif, artinya intaha. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya mungkin itu jawabannya Ustaz Maulana. Baik, Masya Allah. Jadi semakin kompleks ya, semakin komprehensif nih informasinya. Apalagi ditutup dengan Sadaqallahul Azim ya. Karyanya Ustaz Huda, Tathiro, habis itu Sadaqallahul Azim. Jadi ada intahan juga. Ya, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sangat membantu. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz Maulana. Dan menambah hidupnya pertemuan kita malam ini. Ada yang lain Ustaz? Mungkin sepertinya Ustaz Daris ingin bertanya sesuatu. Sadiki kok tahu ya Sadiki. Anak nggak angkat tangan loh padahal. Kelihatan Ustaz dari raut wajah antum kayak menggebu-gebu ini. Hafal ya Sadiki ini. Selama meeting. Ya, ini sekedar sharing Ustaz. Jadi anak beberapa hari lalu anak hadir di salah satu kajian tahsin yang mana ustadznya ini sudah sangat nyambung sama Rasulullah. 30 juz, Masya Allah beliau. Jadi di suatu maghrib, di suatu masjid, beliau ngisi tahsin, dan ternyata setelah di tahsin, kita diajari suatu ilmu. Jadi ilmu tajwid, ilmu apa, dan lain-lain. Karena itu kajiannya tahsin. Masya Allah juga bacaan beliau. Dan tidak disangka ternyata beliau membahas bukan ilmu tajwid setelahnya. Biasanya kan kalau tahsin yang dibahas itu ilmu tajwid. Tapi ternyata yang dibahas adalah ilmu rosem. Jadi ternyata ilmu rosem juga sebegitu pentingnya di samping ilmu qiraah. Itu yang mengagetkan anak, Ustaz. Gitu. Jadi di sana dijelaskan sama Ustadz, namanya Ustadz Saifullah. Ilmu rosem ini ternyata ada semenjak bersamaan dengan turunnya Al-Quran di Gua Hiro. Walau mana lupa itu nama kitabnya apa, warnanya merah waktu itu beliau pegang. Jadi ya ini sekedar sharing aja saja untuk menambah khizanah ilmu kita. Gitu. Jadi ilmu rosem ternyata juga dipelajari oleh para qori untuk mengetahui sebenarnya
asal dari suatu kata itu apa. Kalau yang kita belajar di sorof itu kan ada iklal, ibdal, itu ternyata ada juga di nun kecil yang biasanya ada di Al-Quran saat dua tanwin bertemu, kayak khaironil wasiyah. Ini kenapa nunnya ditaruh di situ? Itu kenapa nunnya kok ada huruf nun di sana? Itu kenapa? Itu juga di itu aja Ustaz Diki, syukran. Masya Allah. Syukran Sadaris. Sepertinya itu butuh dikaji lebih itu Sadaris. Di lain waktu kita bisa mengkajinya. Baik. Alhamdulillah sudah ada yang lain mungkin dicukupkan ya. Alhamdulillah sudah selesainya pembahasan atau kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Jalal.